Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah praktikum kartografi dasar di pertemuan yang ketiga ya untuk acara praktikum yang kedua. Tema tema praktikum yang kedua itu adalah skala peta. Jadi untuk lebih tepatnya lagi, nanti kita akan coba mempraktekkan bagaimana memperkecil dan memperbesar skala peta. Namun sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, eh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu skala peta, kemudian apa fungsinya juga, kemudian kenapa skala peta, kenapa ada skala peta. Skala peta adalah perbandingan antara suatu jarak di atas peta dan jarak yang diwakili di muka bumi, atau perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang ada di lapangan atau jarak sebenarnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, peta itu kan sebetulnya gambaran muka bumi yang dikecilkan, ya kan? Jadi bumi kita yang segini luas ini digambar dalam sebuah bidang datar, di apa namanya dikonversi menggunakan proyeksi yang dari bidang elips, ya kan, dari sebuah bidang elips diproyeksikan ke dalam bidang datar menggunakan proyeksi tertentu. Nanti habis ini kita akan mempelajari proyeksi. Diproyeksikan ke dalam sebuah bidang datar, kemudian digambar. Bidang datar dalam hal ini adalah kertas, ya kan. Nah, karena bumi itu istilahnya dikecilkan ya, dikecilkan, maka ada skala, ada perbandingan antara ukuran yang ada di peta dan ukuran yang ada di kenyataan kita, di bumi kita ini. Jadi misal, bayangkan dari rumah Anda ke sekolahan, atau dari rumah Anda ke rumah teman Anda, itu di peta jaraknya adalah 1 cm. 1 cm saja. Sedangkan eh, di bumi, di kehidupan nyata, jaraknya itu ternyata adalah 1 kilometer. Ya, di petanya 1 kilometer, 1 cm. Ternyata di kehidupan nyata jaraknya adalah 1 kilometer. Maka dari dua angka tersebut, perbandingan tersebut, maka peta yang digunakan tadi itu skalanya adalah 1:100.000. Kenapa demikian? Karena skala itu selalu dinyatakan dalam bentuk sentimeter. Ya, kan tadi di petanya 1 cm. Ya kan? Di peta 1 cm. Saya tulis coba. Jadi tadi ceritanya dari A, rumah Anda, ke B, dari A ke B, atau dari rumah Anda ke rumah teman, jarak di peta itu 1 cm. Kemudian di jarak sebenarnya di kehidupan nyata di bumi kita, A ke B, jarak di lapangan atau jarak sebenarnya sama aja, cuma beda istilah aja, itu 1 kilometer. Berarti petanya itu skala petanya adalah skala peta adalah 1/100.000. Kenapa 100.000?
Karena setiap 1 cm pertama, kenapa 100.000? Skala itu selalu dinyatakan dalam bentuk senti, ya. Khususnya di Indonesia, ada sih peta-peta lain di luar sana itu menggunakan inci, karena memang keterbiasanya kalau di luar negeri unit ukurannya menggunakan inci. Sedangkan kalau di Indonesia kita lebih familiar menggunakan sentimeter dan kilometer. Maka itu yang kita gunakan. Kemudian setiap 1 cm di peta, ya kan, di lapangan itu 1 km, atau kalau ditulis dalam senti 100.000 cm. Nah, inilah definisi dari skala peta, perbandingan antara jarak di peta dengan jarak di lapangan atau jarak sebenarnya, ya, skala peta. Jadi kenapa peta punya skala? Ya tentu saja pasti punya skala. Kalau yang nggak punya skala itu disebutnya denah, bukan peta, ya. Peta itu disebut peta karena dia punya skala. Kalau nggak ada skalanya, dia denah saja, bukan peta, gitu. Nah, apa namanya tadi, sampai mana ya? Itu tadi ya, definisi dari skala peta. Kemudian ini dipahami terlebih dahulu karena nanti menjadi dasar untuk selanjutnya. Kemudian konsep skala itu sering kali disalahartikan. Jadi ada skala kecil, ada skala sedang, ada skala besar. Atau kita buat jadi 2 kelompok aja, skala kecil dan skala besar. Skala kecil itu seringkali dihubungkan dengan suatu lingkup wilayah yang kecil, dan sebaliknya skala besar itu juga dihubungkan dengan suatu lingkup wilayah yang besar. Itu salah, ya. Sekali lagi saya ulangi, itu salah. Jadi skala kecil maka angkanya itu akan semakin besar, angka skalanya, dan lingkup wilayahnya itu semakin besar. Sedangkan peta skala besar, lingkup wilayahnya itu semakin kecil dan nilai dari skalanya sendiri itu juga semakin kecil. Contoh di sini. Peta skala kecil itu skala di atas 1:100.000, ya. Angkanya semakin besar di sini, 100.000. Dan cakupannya itu semakin luas juga, tapi namanya peta skala kecil. Sedangkan yang skala besar itu cakupannya sedikit, dan angkanya juga lebih kecil. Tuh, di sini di bawah 10.000 untuk peta skala besar. Kenapa seperti itu? Contoh, di sini saya punya peta Banyudono. Peta Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Skalanya adalah 1:30.000. Artinya setiap 1 senti sama dengan 0,3 kilometer di lapangan. Nih, di sini yang kelihatan objek-objek spasial yang kelihatan di sini apa aja di sini? Bisa kalau kita lihat, paling hanya batas administrasi, ya kan? Batas antara satu desa dengan desa yang lain di sini, ya toh? Oh, ini desa Denggungan, di desa Banga. Batas-batasnya kelihatan. Terus sungai kelihatan. Kemudian jalan kelihatan.
Tapi juga jalannya pun tidak rumit ya. Jalannya hanya jalur-jalur utama aja ini. Tuh, jalur arteri aja. Skalanya tadi berapa? 1/30.000. Sekarang saya punya peta lagi. Desa atau kelurahan Tonggalan di Kecamatan Klaten Tengah. Skalanya kalau kita mau lihat di sini 1/5.000. Tadi 30.000 yang Banyudono. Sedangkan ini skalanya 5.000. Kalau dari sisi angkanya lebih kecil yang ini, lebih kecil yang kecamatan. Tapi yang disebut peta skala besar itu justru yang ini, yang Kecamatan Klaten Tengah ini. Kenapa demikian? Di sini lingkupnya juga hanya satu desa, sedangkan yang Banyudono tadi lingkupnya satu kecamatan. Kemudian di sini muncul juga informasi-informasi seperti rumahnya, bahkan sampai rumah-rumahnya di sini kelihatan ya, rumah atau bangunan. Bangunan ini yang kotak-kotak ini merupakan istilahnya itu persil bangunan. Nah, di sini misalkan yang bintang itu tempat ibadah, yang lingkaran industri dan seterusnya ya. Nah, berarti yang ini tempat ibadah. Ya mungkin bisa masjid, tapi sepertinya masjid. Oh enggak, tempat ibadah aja. Ya bisa masjid, bisa gereja atau yang lainnya. Kemudian yang bendera merah itu fasilitas pendidikan. Nah, di sini informasi yang didapatkan lebih detail lagi, lebih detail informasinya dibandingkan dengan yang Kecamatan Banyudono dengan skala 1/30.000. Dia nggak ada informasi rumah atau bangunan-bangunannya, persil-persilnya tadi, ya kan? Nah, saya harap ini bisa dipahami ya, jadi tidak keliru ketika menyebut peta skala besar, peta skala kecil itu yang diacu tidak terbalik-balik ya. Kemudian di praktikum kali ini kita akan coba mengecilkan dan memperbesar skala peta. Jadi nanti yang digunakan filenya itu yang Banyudono ini ya. Jadi yang Banyudono yang skalanya 30.000 ini silahkan silahkan nanti dikecilkan skalanya. Jadi ini di print, dicetak. Ini A3 ya. Ini A3. Di sini sudah saya tandai A3. Silahkan nanti dikecilkan menjadi skala 50.000. Jadi perintahnya itu untuk praktik mengecilkan peta. Nah, untuk yang memperbesar, nanti langkahnya kurang lebih sama. Hanya saja ada perbedaan sedikit nanti. Nah, kemarin kan saya bagi kelompok ya. Jadi satu kelompok isinya 3-4 anak. Nah, nanti silakan misalkan yang 4 anak, itu yang 2 anak memperkecil peta, kemudian yang 2 anak lagi memperbesar skala peta, gitu ya. Jadi dibagi. Kemudian saya sampaikan juga bahwa kelompok itu fungsinya hanya sebagai kelompok diskusi aja ya, kelompok belajar bareng, saling kenal juga. Karena apa? Karena untuk tugas-tugasnya ini juga individu semua. Setiap kelompok itu, setiap anggota kelompok itu mengerjakan sendiri-sendiri. Jadi dari pertemuan yang pertama kemarin, yang dari deliniasi juga sama. Setiap anak itu mengerjakan sendiri. Jadi kelompok di sini
itu hanya untuk diskusi sama untuk menyusun laporannya saja. Kalau untuk gambarnya, hitungan, itu semuanya mengerjakan masing-masing. Jadi untuk laporannya ya yang seperti ini. Misal inilah saya contohkan ini. Mana sih? Modul 1. Yang laporan yang seperti ini itu, yang dari tujuan sampai daftar pustaka ini silahkan dikerjakan secara berkelompok. Artinya satu kelompok satu aja nggak masalah. Tapi kalau untuk gambarnya, untuk hitungannya, itu silahkan sendiri-sendiri, individu, gitu. Kemudian sampai mana tadi ya? Sampai bukan memperkecil atau memperbesar skala peta. Di sini memperbesar dahulu, oke nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, gimana sih teknis untuk memperkecil atau memperbesar? Pertama, kita tentukan dulu mau dikecilkan menjadi berapa, mau dibesarkan menjadi berapa. Skalanya maksud saya. Contoh, ini. Tadi kan yang saya suruh nyetak ini ya, Kecamatan Banyudono di kertas A3. Silakan dicetak dalam kertas A3. Kemudian di sini kita ketahui bersama bahwa skala petanya itu adalah 1:30.000. Nah, kita mau kecilkan atau besarkan menjadi berapa? Pertanyaannya itu dulu. Nah, di sini sudah saya perintahkan aja sekalian bahwa yang memperkecil nanti silakan dikecilkan menjadi skala 50.000. Silakan untuk yang memperkecil diperkecil menjadi skala 1:50.000. Sedangkan untuk yang memperbesar silahkan diperbesar menjadi skala 1:20.000 untuk yang memperbesar. Ya, untuk yang memperkecil skalanya 1:50.000. Untuk yang memperbesar skalanya 1:20.000. Oke. Kemudian setelah kita menentukan, selanjutnya kita menghitung terlebih dahulu. Menghitung menggunakan rumus ini. Rumusnya sama aja sebetulnya. Rumusnya hampir sama ya. Jadi, misalkan di sini untuk yang memperbesar skala peta lamanya berapa? Berarti peta yang akan kita perbesar. Jadi peta Banyudono. Peta Banyudononya ini skalanya 1:30.000. Masukkan di sini. Kemudian skala peta baru. Skala peta baru itu ya mau diperbesar jadi atau diperkecil jadi berapa? Oh, mau diperbesar menjadi 20.000 tadi kan. Atau di sini saya contohkan skala peta lama itu 50, skala peta barunya 25.000. Kemudian dikali dengan grid. Grid ini apa sih? Grid ini konstan. Nanti saya jelaskan juga grid ini apa. Gridnya itu 1 cm. Pasti 1 cm. Nah, ketemu jawabannya berapa? Kita simpan terlebih dahulu catatannya ini. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, setelah kita menghitung, dapat hitungannya ini, kemudian kita mulai prosedur untuk memperkecil si petanya itu.
Caranya gimana? Sebelum kita lanjut ke caranya, itu harus Anda ketahui terlebih dahulu bahwa kita nanti akan melakukan memperkecil peta itu dengan dua metode. Satu, metode square atau kotak atau grid, metode grid, square atau kotak sama aja. Yang satunya adalah metode Union Jack. Ya, square, satunya lagi metode Union Jack. Union Jack. Union J-A-C-K, Jack. Union Jack. Nah, saya ke metode yang grid square terlebih dahulu. Metode grid square, jadi nanti teknisnya adalah ini Anda cetak dulu di kertas A3, ya kan? Peta Banyudono ini. Kemudian Anda buat grid atau kotak seperti ini. Bentar. Saya mau edit. Ballpoint, pensil. Bisa nggak ya ini? Misal ya, contoh ya. Aduh. Bentar. Wait. Kok nggak bisa dihapus? Gini. Kita bikin grid dulu. Garis vertikal. Ya, anggaplah ini garisnya lurus ya. Karena saya pakai mouse ini. Kita bikin grid-grid seperti ini. Anda garis terlebih dahulu dengan jarak 1 cm. Kemudian garis horizontal juga 1 cm. Seperti ini, semuanya sampai penuh. Sampai pada akhirnya nanti kelihatannya seperti mana ya tadi? Nah, ini. Kurang lebih nanti kelihatannya seperti ini. Jadi peta Banyudono ini nanti penuh dengan grid dengan ukuran atau jarak antara garis vertikal dan garis horizontalnya itu 1 cm. Maka nanti akan terbentuk kotak-kotak kecil dengan ukuran 1 kali 1, ya kan? Terbentuk persegi. Persegi 1 kali 1. Seperti ini. Seperti ini. Tapi abaikan angkanya ini ya. Abaikan aja angkanya ini. Intinya seperti ini dengan jarak 1 cm ya. Setiap kotak ini 1 cm. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Nah, setelah itu, tadi kan kita udah ngitung nih, ya kan? Kita udah ngitung, misalkan saya kayak yang memperkecil. Misal dari hasil hitungan saya ketemunya adalah 0,5 cm. Ketemunya 0,5 cm. Selanjutnya di kertas milimeter block. Nah, di sini kita butuh kertas milimeter block. Di kertas milimeter block kita buat kotak-kotak juga dengan jumlah yang sama. Dengan jumlah yang sama, sama dengan yang 1 cm tadi. Misalkan ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Horizontalnya ada 14 kotak. Vertikalnya misalkan juga ada 14. Kita buat jumlah kotak yang sama persis, di kertas milimeter block. Kenapa di kertas milimeter block? Karena di kertas milimeter block itu kan udah ada garis-garisnya. Supaya nanti lebih akurat untuk penggambarannya. Untuk membuat kotak-kotaknya itu. Dengan ukuran yang di milimeter block adalah sesuai dengan hitungan kita tadi. Kalau 0,5 ya bikin jaraknya 0,5, jumlah kotaknya juga 14.
Kalau misalkan ketemunya 0,8 ya silakan 0,8, atau kalau 0,75 ya silakan. Disesuaikan dengan hasil hitungannya. Begitu. Nah, berarti sekarang posisinya kita udah punya peta dasar atau guide map-nya ini sudah terkotak-kotak dengan 1 cm. Sekarang kita membuat di kertas milimeter block dengan jumlah kotak yang sama dengan ukuran dari hasil penghitungan kita tadi. Jumlahnya juga sama. Nah, setelah kita punya guide map yang sudah tergrid-grid ini, kemudian kita juga punya milimeter block yang sudah jadi juga kotak-kotaknya, grid-gridnya. Lalu kita salin. Kita salin atau kita pindahkan peta dari guide map-nya ini, dari peta dasarnya ini ke milimeter block, ke kertas milimeter block. Contoh misalkan ya, misal gini, wah bergerak dia. Misal, salah. Ya, nggak bisa di-undo. Bentar ya. Tidak bisa di-undo. Ini kan 1 cm nih. Misal ini 1 cm ya. Kemudian ini kotak nomor 1. Ini kotak nomor 2, 3, 4. Nah, di sebelah sini, bentar. Nggak bisa di-undo. Gini hilang semua. Ini garis pembatas ya, yang merah ya. Kemudian di kertas milimeter block, kita kan juga punya kotak-kotak yang sama, tapi ukurannya 0,5 dari hasil hitungan tadi. Tapi nanti disesuaikan dengan hasil hitungan Anda masing-masing. Jadi punya kotak 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kita mulai gambar tuh. Oh, ini kan garis ini, ya, garis ini. Garis ini itu ada di kotak nomor 1 di sebelah kanan. Ya udah, kita gambar juga di sini. Gambar sesuai. Terus naik turun lagi, diikutin sampai terus selanjutnya sampai selesai, maka nanti secara otomatis petanya nanti akan jadi kecil. Yang tadinya dari skala 1 banding 30.000, nanti di sini akan jadi peta skala 1 banding tadi kalau pakai hitungan yang tadi berarti ini ya hitungannya ya. Atau kalau ini setengah berarti dari 30.000 jadi skalanya 60.000. Seperti itu. Nah, yang memperbesar juga sama. Yang memperbesar prinsipnya sama, hanya saja kotaknya jadi 2 cm. Kalau yang memperkecil tadi jadi setengah cm. Kalau yang memperbesar kotaknya jadi 2 cm. Gitu. Nah, cukup mudah ya? Cukup mudah. Oke, baik. Kemudian selanjutnya mencari skala yang hilang.
Jadi seringkali kadang kita temukan ada peta tapi nggak ada skalanya. Padahal informasi skala itu menjadi sangat penting sekali ya. Karena tadi skala dapat menentukan informasi apa saja yang muncul di muka petanya. Contoh, ini skala peta 5000 sampai bangunannya kelihatan, sampai tempat ibadah, rumah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan kelihatan. Sedangkan yang skala 30.000 ini cuman jalan tok ini sama sungai. Informasinya cuman jalan sama sungai. Ya kan? Informasinya cuma jalan dan sungai. Atau sebetulnya kalau kalian ketika kalian buka Google Map. Ketika kalian mainan scroll, ketika kalian bermain scroll. Sebentar, ini saya ubah ke mode satelit dulu. Nah, di sini ini sejarak segini ini dia mewakili 500 kilometer ya, di bawah pojok kanan bawah. Perhatikan mouse saya. Perhatikan kursor saya maksudnya. Kalau perhatikan mouse nggak bisa, soalnya mouse-nya di luar monitor. Apa namanya? Ini 500 kilometer ya segini. Nah, yang disebut peta skala kecil itu ya kayak gini nih. Semakin besar angkanya 500 kilometer tuh. Kita dapat informasi apa di sini? Kita tidak bisa mendapatkan informasi yang sifatnya detail ya kan. Paling di sini kita tahu ada Pulau Sumatera, ada Pulau Kalimantan, Pulau Jawa dan sebagainya. Tapi begitu kita zoom menjadi angkanya turun jadi 20 km dan seterusnya sampai 1 km. Cakupannya menjadi lebih kecil, tapi bahkan di sini kita bisa ngelihat sungai, bisa ngelihat sawah, bahkan sampai bisa ngelihat permukimannya juga. Bisa melihat permukiman. Nah, di sini jadi 20 meter. Dari yang tadi 500 km jadi 20 kilometer. Kita bisa ngelihat sawah. Informasi yang disajikan menjadi lebih detail. Kemudian sampai nama jalannya juga ada. Tapi cakupannya kecil, ya kan? Ini paling satu desa nggak ada, satu kelurahan nggak ada ini. Mungkin hanya satu RT saja, ya kan? Sedangkan tadi ketika posisinya di 500 km, kita bisa ngelihat se-Indonesia. Bahkan negara lain juga sedikit kelihatan. Gitu. Terus sampai mencari skala tadi ya. Nah, mencari skala yang hilang itu bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama itu kita membandingkan antara jarak di peta dan jarak sebenarnya. Kemudian yang kedua itu adalah membandingkan jarak di peta yang petanya itu tidak ada skalanya dengan jarak di peta tapi pada peta yang sudah ada skalanya. Kemudian yang ketiga kita bisa menggunakan informasi lintang dan bujur. Atau nanti kita menggunakan rumus dari interval kontur. Nah, itu dulu, ini jenis-jenis skala peta nanti ya. Atau mungkin nanti saya potong di part 2. Soalnya biasanya kalau videonya terlalu panjang ngantuk. Jadi mungkin nanti saya potong. Kita ke mencari skala peta yang pertama dulu, metode yang pertama, membandingkan antara jarak di peta dan jarak di
lapangan atau jarak sebenarnya. Nah, di sini nanti mungkin saya akan sering menggunakan istilah MD sama GD. Di sini sudah saya kasih tahu bahwa MD itu map distance atau jarak di peta. Jadi jangan bingung. Kemudian yang GD itu ground distance, jarak di lapangan ya. Jadi jangan bingung juga nanti kalau saya pakai istilah MD sama GD ini. Jadi contoh seperti ini. Diketahui MD itu dari A ke B dalam sebuah peta itu 5 cm. Kemudian diketahui yang kedua, GD atau ground distance itu 1 km. Ini sebenarnya masih relate sama contoh saya yang pertama tadi. Contoh yang pertama tadi itu membandingkan jarak di peta dan jarak sebenarnya. Misal jarak dari titik A ke titik B itu 5 cm. Kemudian jarak di lapangan ternyata 1 cm. Ya ini tadi sih sebetulnya ya. Masih relate sama ini tadi. Cuman beda angka di sini. Kemudian cara jawabnya adalah skala sama dengan MD dibanding GD. MD-nya 5 cm, GD-nya 1 km. Kemudian karena skala di Indonesia, di peta di Indonesia itu selalu cm, maka ini kita ubah jadi 1 cm. Kita ubah menjadi skala menjadi satuan cm. Jadi 5 cm dibanding 100.000 cm. Kemudian kita sederhanakan. 5 cm kita bagi 5 cm, ketemunya 1 cm. 100.000 cm kita bagi jadi 5 cm, 20.000 cm. Maka ketemu skalanya adalah 1:20.000. Itu mencari skala dengan membandingkan jarak di peta dan jarak sebenarnya. Atau jarak di lapangan atau ground distance. Kemudian metode yang selanjutnya adalah kita membandingkan antara jarak di peta yang sudah ada skalanya dan yang belum. Nah, ini contohnya ada di gambar ini. Semoga gambarnya kelihatan ya. Ini saya gedein dulu biar kelihatan. Kita perhatikan aja ini, gambar ini. Saya kira dari gambar ini bisa cukup jelas. Misal di peta 1, itu skalanya 50.000. Jarak A ke B itu 2 cm. Tapi ini petanya harus peta yang sama ya. Maksudnya peta kecamatan mana? Peta kecamatan Banyudono misalkan peta 1-nya. Peta 2-nya juga harus peta kecamatan Banyudono. Jadi 2 peta dalam sebuah wilayah yang sama, tapi yang satu skalanya itu sudah diketahui, yang satunya belum diketahui kan ini tanda tanya, masih tanda tanya. Peta 1 jarak dari titik A ke titik B itu adalah 2 cm. Skalanya 1:50.000. Peta yang kedua lokasinya sama, tapi tentu aja skalanya berbeda karena ini bisa kita lihat frame-nya lebih besar. Ya, frame-nya lebih besar. Jaraknya adalah 4 cm di peta yang kedua. Nah, dari situ tinggal kita masukkan rumusnya ini untuk mencari skalanya. P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. P di sini adalah skalanya, penyebut skalanya. Jadi D1, ini D1, 2 cm, 2/4 cm ya, ini cm semua, dikali P1. P1-nya 50.000. Ketemu berapa? 2/4 dikali 50.000. 25.000. Sehingga peta kedua ini skalanya adalah 1:25.000.
Gitu. Kemudian untuk yang ini saya kira nanti saya sambung di video di bagian kedua supaya nggak ngantuk nanti, karena nanti yang jenis-jenis skala ini juga cukup panjang videonya, durasinya. Saya sudah bisa tebak sepertinya nanti ini akan cukup panjang durasinya, jadi saya bagi dua aja untuk videonya. Saya kira gitu dulu untuk pertemuan bagian pertama ini ya, pertemuan ke berapa ini? 3. Ya, pertemuan ketiga, bagian pertama, nanti akan ada sambungannya. Itu saja dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.